Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Fasa, NIM 2019-212-044, kelas 4B Akuntansi, mata kuliah Manajemen Kepemimpinan, dosen pengampu, Puput Sekarsari SPDMM. Ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh keputusan terhadap karyawan. Yang pertama itu pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kerja. Yang kedua, hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Yang ketiga, solusi dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan kepemimpinan dan karyawan. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kerja. Setiap keputusan yang diambil serta langkah yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan menentukan arah dan kehidupan perusahaan tersebut. Setiap pemimpin memiliki karakter dan gaya kepemimpinan masing-masing tergantung dengan latar belakang, kondisi perusahaan, dan lain sebagainya. Berikut gaya kepemimpinan beserta pengaruhnya. Yang pertama, gaya kepemimpinan visionaris. Pemimpin yang seperti ini memberikan ruang gerak bagi setiap karyawannya untuk mencoba hal baru demi tercapainya tujuan perusahaan. Kegagalan yang terjadi dianggap tidak sebagai kesalahan, namun pelajaran sehingga karyawan tidak akan takut melakukan atau mengusulkan langkah baru. Yang kedua, gaya kepemimpinan coaching. Pemimpin yang seperti ini akan membimbing karyawannya untuk menjadi pribadi dan pekerja yang lebih baik. Tujuannya agar karyawan bisa meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi lebih pada tim dan perusahaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan afiliatif. Pemimpin seperti ini akan berlaku sebagai penghubung dalam lingkungan perusahaan dan berupaya menjadi jembatan antara berbagai tim dan kepentingan. Tujuannya untuk membangun iklim perusahaan yang kondusif dan optimal sehingga membuat karyawan bisa bekerja dengan nyaman. Yang keempat, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang seperti ini akan berlaku demokratis dengan mempertimbangkan semua suara dari karyawannya. Yang kelima, gaya kepemimpinan fee-setting. Pemimpin seperti ini bisa menetapkan tujuan yang jelas, serta mencapai bagaimanapun caranya. Pemimpin tipe ini membutuhkan banyak dukungan dari karyawannya, karena gaya ini menuntut partisipasi penuh. Yang keenam, gaya kepemimpinan commanding atau authoritaire. Pemimpin seperti ini menuntut kepatuhan maksimal tanpa pertanyaan dari karyawannya. Gaya ini juga menuntut pemimpin yang benar-benar tangguh agar bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Manajemen keputusan atau pengambil keputusan adalah sebuah proses berpikir yang memiliki resiko terhadap dampak dari keputusan yang akan diambil. Karenanya, proses pengambilan keputusan bukanlah sebuah hal yang dapat dilakukan secara sembarangan dan main-main. Pengambilan keputusan harus dipikirkan dengan matang oleh pemimpin dengan dampak serta resikonya. Maka, dari itu seorang pemimpin perlu berkomunikasi dan meminta masukan dari karyawan. Namun, seringkali proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer-manajer di dunia usaha praktiknya seringkali mengedepankan insting dan feeling dari manajer saja. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer hendaknya terlebih dahulu melakukan berbagai analisa untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih tepat. Di antaranya, analisa situasi, analisa persoalan, analisa keputusan, dan analisa persoalan. Analisa keputusan adalah menganalisa permasalahan dan persoalan yang ada. Seringkali permasalahan dan persoalan dianggap sama. Namun, yang disiplin ilmu proses pengambilan keputusan keduanya punya arti yang berbeda. Pengambilan keputusan individual oleh para manajemen dapat digambarkan dengan dua cara. Pertama adalah pendekatan rasional yang menunjukkan metode ideal untuk berbagai manajer harus berusaha membuat keputusan. Kedua adalah pendekatan intuisi yang menunjukkan perasaan yang tidak jelas atau perasaan akan pola atau hubungan. Pengambilan keputusan mungkin merasakan pola, perasaan, dan objek dalam fakta yang tampaknya tidak terkait. Solusi dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan kepemimpinan dan karyawan. Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari, dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah antara lain. Yang pertama itu, mengidentifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah secara tepat, kita perlu membedakan antara fakta dan pendapat. Kita tidak akan mendapatkan penyebab permasalahan yang valid jika tidak bisa membedakan keduanya. Sehingga, kita perlu mencari pokok permasalahan secara rinci.
dan perlu menentukan di mana titik permasalahan yang ada dan dimulai merancang proses pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif solusi. Curhat pendapat merupakan cara yang paling populer untuk memunculkan beragam gagasan. Semakin banyak gagasan yang muncul, semakin baik peluang untuk mendapatkan solusi dalam suatu masalah. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengajak semua individu yang terkait dalam suatu masalah untuk menentukan solusi alternatif yang terbaik. Yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, kita juga perlu melakukan secara hati-hati, jangan sampai mempertimbangkannya secara bias, sehingga solusi alternatif yang dihasilkan tidak cocok dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, pengambilan keputusan melalui konsensus. Pengambilan keputusan secara konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang berhak menerimanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sikap kelompok. Yang kelima, melakukan tindakan. Setelah semuanya sudah terselesaikan, saatnya menerapkan solusi yang sudah terpilih untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan melakukan tindakan sesuai dengan solusi yang didapatkan.